Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita belajar tentang struktur teks LHO. Nah, struktur teks LHO itu terbagi atas 3 bagian. Apa saja ketiga struktur tersebut? Struktur pertama yaitu pernyataan umum atau definisi umum. Sedangkan struktur kedua adalah deskripsi bagian. Struktur terakhir yaitu kesimpulan. Nah, siapa ingat mirip dengan struktur apa teks LHO ini? Ya, struktur teks LHO mirip dengan struktur teks deskripsi. Perbedaannya pada struktur pertama. Di struktur pertama teks deskripsi namanya identifikasi. Sedangkan pada teks laporan hasil observasi, struktur pertamanya bernama pernyataan umum atau definisi umum. Nah, mari kita bahas penjelasan ketiga struktur ini. Pertama, pernyataan umum atau definisi umum. Pernyataan umum atau definisi umum ini berisi keterangan umum atau informasi umum dari objek yang dilaporkan. Definisi umum dapat berisi nama latin objek, asal-usul, kelas, kingdom, alasan pemberian nama, latar belakang, dan hal lain yang masih umum tentang objek yang dilaporkan. Kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Misalnya, objek yang dilaporkan adalah hewan. Berdasarkan objek tersebut, kita dapat merinci per bagian dari hewan tersebut mencakup ciri fisik, habitat, makanan, perilaku, dan lain-lain. Kita bisa mengambil rujukan dari buku ilmiah seperti ensiklopedia untuk menambah data dan informasi tentang objek yang kita laporkan. Selanjutnya, jika objek yang diobservasi adalah tumbuhan, kita dapat merinci dari ciri fisiknya. Misalnya ciri fisik bunga, akar, buah, daun, dan manfaat dari tumbuhan itu sendiri. Nah, struktur ketiga adalah kesimpulan. Kesimpulan pada teks LHO berisi ringkasan umum tentang hal yang dilaporkan. Struktur ini boleh ada dan boleh tidak. Perhatikan contoh teks LHO berikut dengan penjabaran struktur masing-masingnya. Contoh teks LHO lebah. Lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok. Lebah termasuk ke dalam suku atau famili Apoidae, Ardohymnoptera, atau serangga bersayap selaput. Di dunia terdapat sekitar 20 spesies lebah dan dapat ditemukan di setiap benua kecuali Antartika. Ini merupakan definisi umum tentang lebah. Masih hal-hal umum. Kemudian selanjutnya deskripsi bagian. Di sini baru kita membahas secara spesifik per bagian-bagian dari diri lebah itu sendiri. Lebah mempunyai 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap. Tubuh lebah berwarna kuning dengan kaki yang berruas-ruas. Lebah juga memiliki antena yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan bunga saat lebah sedang mengumpulkan madu atau nektar. Perilaku lebah sangat ditentukan oleh lebah betina karena lebah betina memiliki peran penting dalam kelompok ini. Beberapa lebah betina spesies tertentu bahkan hidup sendiri atau soliter dan sebagian lainnya dikenal memiliki perilaku sosial. Lebah soliter membangun sendiri sarangnya dan mencari makan untuk keturunannya tanpa bantuan lebah lain, dan biasanya mati atau meninggalkan sarang pada saat keturunannya belum menjadi lebah dewasa. Kadangkala beberapa spesies lebah soliter memberi makan dan merawat anaknya tanpa memberikan cadangan makanan bagi anaknya. Bentuk hubungan seperti ini dikenal dengan istilah subsosial. Ini sudah merupakan bagian dari deskripsi bagian. Untuk paragraf kedua itu deskripsi tentang ciri fisik lebah, sedangkan paragraf ketiga tentang perilaku lebah. Lanjutan dari teks ini, kelompok lebah terbagi atas 3 kasta, yaitu ratu lebah, lebah betina atau lebah pekerja, dan lebah jantan. Tugas ratu lebah adalah bertelur. Ratu lebah yang aktif mampu bertelur kira-kira 2000 butir telur sehari. Selanjutnya, lebah betina bertugas mengumpulkan serbuk sari dan nektar. Tidak hanya itu, lebah betina juga bertugas membersihkan sarang dan merawat telur serta anak-anak lebah.
Sedangkan lebah jantan bertugas mengawini ratu lebah muda jika akan membentuk koloni baru dan mati setelah kawin. Lebah memiliki peran penting di alam. Kesukaannya akan nektar dan serbuk sari dapat membantu penyerbukan silang tumbuhan. Dalam penyerbukan buatan tanaman tertentu, lebah dipiara dalam kurungan berisi tumbuhan yang akan disilangkan. Selain membantu penyerbukan, manusia juga memanfaatkan madu sebagai makanan serta obat. Nah, jadi pada contoh ini tidak menampilkan kesimpulannya. Oke, pembahasan kita tentang struktur sudah habis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.